Hello Indonesia, this is your captain speaking. Ini bukan video pesimistis, bukan pula hasutan untuk meruntuhkan nyali. Ini adalah sebuah seruan bagi seluruh pendukung Garuda untuk berpikir lebih jernih, materialistis dalam melihat data, logis dalam menimbang peluang, dan dialektis dalam menghadapi kenyataan. Kita terlalu sering larut dalam euforia, seakan skuad yang dipenuhi bintang sudah cukup menjadi jaminan. Kita percaya begitu saja bahwa tiket menuju Piala Dunia 2026 sudah ada dalam genggaman. Namun sepak bola bukan hanya bicara tentang semangat dan nama besar. Ada strategi, ada kualitas, ada kedalaman skuad, dan ada lawan-lawan tangguh yang menanti. Dalam video ini, Icam Sport akan membuka lembar demi lembar fakta, membedah kekuatan timnas Indonesia, lalu menimbangnya dengan dua raksasa Asia, Irak dan Arab Saudi. Dua negara yang akan menjadi calon lawan kita nantinya. Inilah perjalanan menuju pertarungan hidup mati, perebutan mimpi terbesar Piala Dunia 2026. Kita mulai dari timnas Indonesia. Patrick Kluivert langsung melakukan sebuah eksperimen besar, menurunkan formasi 4-3-3. Selaras dengan filosofi sepak bola menyerang yang ia janjikan sejak awal. Hasilnya, Indonesia menghantam Chinese Taipei dengan skor 6-0. Ya, 6 gol tanpa balas. Sebuah angka yang tak mampu menyembunyikan betapa Garuda begitu perkasa di atas lapangan. Namun mari kita jujur, Chinese Taipei hanyalah tim pengganti. Dipanggil secara darurat setelah Kuwait membatalkan laga secara sepihak. Karena lawan darurat, persiapan yang jauh dari kata standar, dan kualitas yang bahkan dibilang ala kadarnya. Bayangkan saja market value mereka hanya sekitar 19 miliar rupiah. Angka yang bahkan setara dengan skuad lapis kedua tim-tim Liga 1. Atau mungkin setara dengan tim lapis ketiga Persib dan Persija. Dengan kata lain, kemenangan telak ini belum cukup untuk menakar sejauh mana kekuatan timnas Indonesia. Berbanding terbalik dengan China Taipei yang hanya bernilai recehan, timnas Indonesia justru berdiri dengan market value mencapai 519 miliar rupiah. Angka yang menunjukkan betapa skuad ini dihuni para pemain bintang, baik diaspora maupun lokal terbaik. Namun meski skor akhir melawan Chinese Taipei begitu mencolok, kita semua tahu, masih banyak peluang emas yang terbuang sia-sia. Serangan yang seharusnya menjadi gol, justru melayang tak tentu arah. Dan tibalah ujian yang lebih nyata, Lebanon. Sebuah tim yang levelnya sedikit lebih tinggi dibanding Chinese Taipei, tapi tetap jauh di bawah Indonesia. Bayangkan market value mereka hanya 106 miliar rupiah, 5 kali lipat lebih rendah dibandingkan dengan Garuda. Secara hitungan di atas kertas, mereka bukan tandingan. Namun kenyataan di lapangan justru menampar kita. Bukan hanya gagal mencetak gol, Indonesia bahkan tak mampu melepaskan satu pun tembakan tepat sasaran. Ya, 0 shoot on target. Malam itu kita disuguhi kenyataan pahit, karena skuad dengan nilai ratusan miliar rupiah, dipenuhi talenta emas, justru tumpul tak berdaya menghadapi tim yang seharusnya bisa ditaklukkan dengan mudah. Lalu ada yang berkata, tetapi Lebanon itu bertahan dengan 11 pemain. Mereka buang-buang waktu, mereka juga mengompori pemain kita. Ya, itu benar. Itulah tabiat mereka, dan itulah strategi mereka. Namun pertanyaannya jauh lebih dalam. Jika menghadapi Lebanon saja kita tak mampu menembus pertahanan mereka selama 90 menit dengan catatan tragis 0 tembakan tepat sasaran, maka bagaimana jika kita nanti berjumpa Irak dan Arab Saudi? Bayangkan kita tertinggal lebih dulu, lalu mereka menarik mundur pasukannya, membangun tembok kokoh layaknya Lebanon. Apa yang akan terjadi dengan Garuda? Apakah kita hanya akan berputar-putar tanpa daya, kehilangan cara, bahkan kehilangan arah? Draw itu bukan cuma hasil, melainkan peringatan keras. Sebuah alarm yang menggema hingga ke telinga kita semua. Benarkah model permainan seperti ini yang akan kita bawa ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia? Jawabannya bukan di pundak pelatih semata, bukan hanya di kaki para pemain. Jawabannya ada di hati kita semua, supporter, pecinta dan penjaga mimpi Garuda. Sudah layakkah kita? Sekarang mari kita menoleh ke tim yang menjadi bayangan besar di ronde keempat nanti, timnas Irak.
sebuah kekuatan yang tak bisa dipandang remeh, penantang serius yang berdiri di jalur kita menuju Piala Dunia 2026. Menariknya, langkah Irak cukup mirip dengan Indonesia. Mereka juga memulai persiapan dengan melawan lawan yang jauh berada di bawah level mereka. Namun ada satu perbedaan yang mencolok. Irak memilih jalan yang lebih berani. Alih-alih bermain aman di kandang sendiri, mereka justru menguji diri di tanah asing, tampil di Kings Cup Thailand. Sebuah turnamen mini berisi 4 kontestan, Irak, Thailand, Fiji, dan Hong Kong. Dan di laga pembuka, kejutan pun tercipta. Semua orang menanti kemenangan besar, namun kenyataan berkata lain. Irak hanya mampu menang tipis 2-1 atas Hong Kong, sebuah skor yang jauh dari meyakinkan. Hasil ini seperti menyadarkan banyak pihak, meski timnas Irak dipenuhi pemain bintang, mereka sebenarnya masih mencari bentuk, masih meraba chemistry, dan masih menguji kekompakan di bawah komando pelatih baru mereka. Lalu tibalah di partai puncak Kings Cup. Irak berhadapan dengan lawan yang lebih tangguh, timnas Thailand, sang tuan rumah. Benar, Thailand mungkin berada satu tingkat di bawah mereka. Namun jangan salah, tim Thailand selalu dikenal sebagai tim yang mampu menguji batas tim-tim kuat yang bermain di kandang mereka. Dan malam itu, laga benar-benar berubah menjadi pertempuran sengit. Benturan keras terjadi di setiap lini, duel fisik tak terhindarkan, hingga akhirnya Irak harus menghadapi cobaan terberat, 2 kartu merah. Bayangkan 2 pemain mereka terusir, dan sisanya harus bertahan dengan sisa tenaga. Namun di balik 2 red card itu, mental mereka berbicara. Irak tetap berdiri, bertarung dengan keberanian walau tensi pertandingan sudah menuju baku hantam. Hingga pada akhirnya, dengan segala keterbatasan, mereka berhasil menang dengan skor tipis 1-0. Sebuah skor yang memang terlihat kecil, namun bermakna besar. Karena itu adalah kemenangan yang ditempa di tanah asing, di hadapan ribuan supporter tuan rumah, dengan segala tekanan yang menyiksa. Hasilnya, Irak keluar sebagai juara Kings Cup. Mereka mungkin tak meraih kemenangan besar. Lawan yang mereka hadapi mungkin bukan yang terbaik di dunia, namun mereka tertempa. Mereka diuji oleh kerasnya laga tandang, diuji oleh keberanian bertahan dengan pemain yang timpang, dan mereka lulus ujian itu. Dan disitulah letak perbedaan yang mencolok. Persiapan Irak jauh lebih matang, teruji, dan jauh lebih siap dibandingkan dengan timnas Indonesia. Dan tibalah kita pada sang raja terakhir Asia, sosok penguasa yang namanya selalu berdiri di panggung terbesar sepak bola dunia. Dia, timnas Arab Saudi. Merekalah lawan terkuat yang menanti di ronde keempat nanti. Lawan yang akan menguji sampai di mana Garuda benar-benar sanggup terbang. Melihat bagaimana negeri ini mempersiapkan diri, kita tidak lagi heran mengapa mereka bisa menjadi tamu langganan di Piala Dunia. Semuanya serba rapi, terstruktur, dan terencana. Mereka bukan hanya membangun skuad, tapi mereka juga membangun sistem. Dan mereka bukan hanya menyiapkan pertandingan, tetapi juga menyiapkan mental peperangan. Kami tak mengajak kalian untuk panik, tapi bukalah mata kita sebagai supporter. Karena hanya dengan melihat data, hanya dengan memahami kenyataan, kita bisa tahu betapa berat ujian yang menanti. Dan betapa besar pula tekad yang harus kita nyalakan. Berbeda dengan para pesaingnya, timnas Arab Saudi memilih jalan yang jauh lebih terjal dan menyakitkan. Jika Irak memilih lawan yang tidak terlalu kuat namun menguji diri di luar rumah, dan Indonesia hanya puas menghadapi lawan ala kadarnya di balik kenyamanan bermain di dalam sarung, maka Arab Saudi menempuh jalur yang berbeda sendiri. Ini sungguh mirip untuk disebut Arab Saudi si penantang badai. Mereka mengasah diri, menempa skuadnya, bahkan rela dihajar oleh lawan yang levelnya jauh di atas mereka. Lebih kuat daripada Irak, lebih tangguh daripada Indonesia. Mereka tahu untuk bisa bertahan di puncak Asia, seorang raja harus berani menghadapi penderitaan. Arab Saudi memang diam, mereka tidak seberisik Irak, apalagi seheboh Indonesia. Namun dalam diam itulah mereka belajar dari rasa sakit. Mereka mengevaluasi, membedah setiap kelemahan, dan bertanya pada diri mereka sendiri. Mengapa kita gagal di ronde ketiga lalu? Mengapa kita sampai kalah dan ditahan imbang oleh Indonesia? Dan dari luka itulah mereka bangkit. Dari kegagalan itulah mereka menemukan kekuatan. Dan inilah yang membuat kita semua paham mengapa tim ini begitu disegani. Inilah rahasia mengapa mereka mampu menjadi penguasa Asia. Karena mereka tahu bagaimana cara belajar dari kejatuhan dan bagaimana bangkit dari kekalahan. Apakah kita berlebihan memuji Arab Saudi? Tunggu dulu, mari kita buka mata lebar-lebar. Di bulan Juni lalu, Arab Saudi memilih jalur neraka.
Mereka menempa diri bukan di Asia, bukan pula melawan tim seadanya, melainkan di sebuah kompetisi bergengsi benua Amerika, Piala Emas CONCACAF. Di fase grup, perjalanan mereka bukan tanpa luka. Mereka menang tipis 1-0 atas Haiti, lalu harus tunduk 0-1 melawan Amerika Serikat, dan imbang 1-1 kontra Trinidad dan Tobago. Hasil itu cukup untuk membawa mereka lolos ke perempat final. Dan di sana mereka bertemu lawan yang jauh lebih ganas, timnas Meksiko. Ya, Meksiko, sebuah tim yang bahkan Argentina dan Brazil pun sering dibuat repot oleh permainan kerasnya. Arab Saudi memang kalah 0-2, tapi mari kita pahami, kekalahan itu bukan akhir, melainkan sebuah pembelajaran. 4 laga di turnamen keras ini telah mengangkat level mereka ke dimensi yang berbeda. Mereka bukan hanya bermain bola, mereka ditempa, diinjak, dipaksa berdiri, dan dipaksa untuk berkembang. Dan tibalah bulan September, bulan di mana hampir seluruh tim nasional di dunia mengisi kalender mereka dengan laga uji coba. Di saat timnas Irak dan bahkan Indonesia masih sibuk memilih lawan sepele, Arab Saudi justru naik level. Mereka benar-benar menggila dalam menempa diri mereka. Bagi mereka, kerasnya duel melawan tim-tim Amerika Latin saja belum cukup. Lalu apa yang dilakukan sang Raja Asia ini? Mereka pergi menantang Eropa. Ya, mereka berani menantang Makedonia Utara dan Republik Ceko sebagai lawan sparring. Ceko tak perlu diragukan, mereka adalah penghuni tetap panggung Piala Dunia. Sedangkan Makedonia Utara, jangan remehkan mereka. Tim ini punya reputasi sebagai penghancur mimpi Eropa. Tim kecil yang seringkali membuat raksasa benua biru bertekuk lutut. Inilah bukti jika Arab Saudi tidak bermain-main. Mereka tak menganggap ini hanya untuk berlatih. Mereka ibaratkan sedang menantang nasib, menguji nyali, dan mempersiapkan diri untuk menjadi monster di ronde keempat nanti. Dan kalian tahu apa yang timnas Arab Saudi tunjukkan di Eropa? Dalam duel melawan Makedonia Utara, mereka bukan hanya bertanding, mereka mampu mendominasi. Hasil akhirnya kemenangan 2-1 untuk Arab Saudi. Dengan 66% penguasaan bola yang membuktikan betapa kuat kendali mereka atas jalannya laga. Lalu ada yang meremehkan, itu kan cuma Makedonia Utara, bukan tim besar Eropa. Benarkah cuma seperti itu? Mari kita buka fakta sebenarnya. Tahun 2025, Makedonia berhasil mencengangkan dunia. Mereka mencatat 6 laga dengan hasil nyaris sempurna. Menang 3-0 atas Liechtenstein, imbang 1-1 melawan Wales, imbang 1-1 melawan Belgia, menang 1-0 atas Kazakhstan, dan kembali menghajar Liechtenstein dengan skor telak 5-0. Bayangkan, 5 pertandingan tanpa tersentuh kekalahan, bahkan mampu menahan Wales dan Belgia, 2 tim papan atas Eropa. Namun rentetan keperkasaan itu runtuh bukan di tangan raksasa Eropa, tapi di tangan timnas Arab Saudi. Untuk pertama kalinya di tahun 2025, Makedonia Utara harus bertekuk lutut. Dan lebih mengejutkan lagi, mereka tumbang karena Arab Saudi, si calon lawan timnas Indonesia di ronde keempat nanti. Namun ternyata kegilaan Arab Saudi belum berhenti sampai di situ. Hanya berselang 5 hari setelah menumbangkan Makedonia Utara, mereka kembali naik ke medan pertempuran menghadapi lawan yang jauh lebih tangguh, Republik Ceko. Sebelum pertandingan, hampir semua prediksi sepakat Ceko akan menang. Bukan menang tipis, tetapi menang telak. Mereka adalah tim reguler Eropa yang sudah kenyang tampil di Piala Dunia dan Piala Eropa. Dan Arab Saudi hanya dianggap tim Asia yang tak mungkin memberikan kejutan. Namun kenyataan di lapangan justru berbalik 180 derajat. Pertandingan berakhir dengan skor 1-1. Ya, imbang. Hasil yang bagi banyak orang mungkin terlihat biasa, tetapi sesungguhnya memiliki makna yang luar biasa. Karena ini bukan laga persahabatan di tanah netral, melainkan duel di Stadion Malsovika Arena, markas angker milik Ceko, sebuah kandang yang dikenal berat bahkan bagi tim Eropa sekalipun. Bayangkan betapa kerasnya tempaan yang dialami para pemain Arab Saudi, betapa kokohnya mental mereka, dan betapa seriusnya negeri itu dalam menyiapkan diri untuk ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Dan disinilah terlihat jelas bahwa ada kontras yang mencolok. Di saat Federasi Sepak Bola Arab Saudi berani menghantam timnya dengan lawan-lawan tangguh dari Eropa, bahkan rela menantang rasa sakit di kandang musuh, kita masih sibuk dengan laga darurat melawan tim-tim pengganti ala kadarnya. Di saat Federasi Irak berani menguji mental dengan turnamen tandang di luar negeri, kita justru nyaman bermain di dalam sarung, di kandang sendiri tanpa benar-benar ditempa.
Inilah perbedaan yang mencolok. Inilah kontras yang menusuk mata. Arab Saudi membangun kekuatan dengan logika tempaan keras, sementara kita masih bermimpi yang amat besar, namun dengan persiapan ala kadarnya. Dari sini kita bisa benar-benar mengukur seberapa serius setiap federasi dalam mempersiapkan timnya. Arab Saudi berani menempuh jalan terjal, bertanding jauh hingga ke benua Amerika, menantang kerasnya atmosfer Piala Emas CONCACAF, lalu melanjutkan perjalanan gila mereka ke Eropa, melawan tim-tim tangguh yang bahkan negara-negara besar pun segan menghadapinya. Dan hasilnya, mereka pulang bukan hanya dengan pengalaman, tetapi dengan mental yang terupgrade dan level permainan yang naik berkali-kali lipat. Irak pun tak kalah serius. Mereka mungkin tidak se-ekstrim Arab Saudi, namun langkah mereka tetap jelas. Mereka memilih berkompetisi di luar kandang, di turnamen Kings Cup, dan meski harus menghadapi kartu merah serta tekanan sebagai tim tamu, mereka tetap keluar sebagai juara. Irak benar-benar menempa diri dengan keras, menjadikan setiap pertandingan sebagai ujian untuk membangun kekompakan dan mental juara. Lalu mari kita bandingkan dengan timnas Indonesia. Apa yang kita lakukan? Jangankan menantang lawan tangguh di benua lain, bahkan bertanding melawan Kuwait saja bisa batal secara sepihak. Apakah kita hanya menghadapi Chinese Taipei, tim pengganti darurat yang market value-nya saja cuma setara dengan lapis ketiga klub Liga 1? Lalu Lebanon, tim yang secara kualitas masih jauh di bawah kita. Dan ironisnya, melawan Lebanon di kandang sendiri, kita bukan hanya gagal mencetak gol, tetapi bahkan tidak melepaskan satupun tembakan ke arah gawang. Jauh sekali perbandingan ini. Sementara Arab Saudi dan Irak menempa diri dengan darah, keringat, dan lawan-lawan yang menakutkan. Kita justru berjalan di jalur yang lembek, penuh kompromi, seolah-olah sudah merasa aman hanya dengan pemain kita banyak yang bermain di Eropa. Dan kini mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah dengan persiapan semacam ini, dengan mental yang belum ditempa kerasnya laga-laga besar, kita sungguh berharap mampu menyingkirkan Irak dan Arab Saudi di ronde keempat nanti? Apakah kalian benar-benar yakin jalan mulus menuju Piala Dunia akan bisa ditempuh dengan cara seperti ini?